Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG bagi guru tertentu tahap 3, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lailinda Suwarni, mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 3 tahun 2025 di Universitas Negeri Yogyakarta, program studi IPA dengan nomor induk mahasiswa 25105561151. Hari ini saya akan melakukan praktek mengajar di SDIT Global Insan Madani dengan materi siklus air di kelas 5. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sebelum mulai belajar, kita doa dulu ya. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Sit down nicely. Yes, we can study hard. Let's pray together. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman, mari kita sejenak mengenang para pahlawan kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalian ya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah darahku, di sanalah aku berdiri dari mantu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Silakan duduk kembali, teman-teman. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sudah sarapan semuanya? Sudah. Ya, berarti sudah ya, sudah kenyang ya perutnya ya. Nah, Miss lihat nih ada kursi yang kosong, sepertinya ada yang tidak masuk hari ini. Oke, nanti bakal Miss bacain namanya satu persatu. Kalau yang perempuan ucapkan hadiroh dan yang laki-laki ucapkan hadir. Terus Aska. Oke, Alari. Isma. Zak. Ya, berarti ada satu yang nggak masuk ya. Oke, kita doakan semoga teman kita yang sakit bisa cepat sembuh dan bisa kembali belajar bersama di kelas ini ya. Amin ya robbal alamin. Oke, Miss lihat juga nih di bangkunya kursinya belum lurus. Coba diluruskan barisannya, dirapikan pakaiannya. Lihat sudah rapi belum? Sudah pakai kaos kaki belum? Sudah. Terus coba dikeluarkan pelajaran hari ini apa? Oke teman-teman, berarti sudah siap ya belajar? Sudah siap belum? Sudah. Ya. Sebelum mulai belajar kita
memberikan air komponen abiotik, betul? Ya. Nah, sekarang kita bakal bahas salah satu komponen abiotik, yaitu air, teman-teman. Sekarang Miss mau tanya, kakek nenek kalian dulu kira-kira sudah ada air belum? Sudah menggunakan air belum? Sudah. Berarti air sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nah, sampai sekarang kenapa air masih ada? Kenapa air masih ada sampai sekarang? Karena ada Siklus air. Oke, good job. Ada siklus air. Memang siklus air itu apa? Miss mau tanya lagi biar Miss tahu kalian pemahamannya sampai mana tentang siklus air sebelum kita mulai belajar. Siklus air ada tahapannya. Apa aja tahapannya? Tahapan siklus air? Evaporasi, terus kondensasi, terus presipitasi, terus infiltrasi. Ada lagi? Ya. Oke, sekarang bedanya evaporasi dan transpirasi. Apa bedanya? Dari air, kalau air laut ya. Kalau itu, kalau transpirasi dari tumbuhan. Oke, good job. Terus lagi, kalau kondensasi itu apa? Tahapan apa dia? Proses pembentukan awan. Proses pembentukan awan. Good job. Kalau yang selanjutnya presipitasi. Presipitasi itu apa? Proses turunnya. Kalau infiltrasi? Penyerapan. Oke, berarti sudah sekilas sudah tahu ya tentang siklus air. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Coba yang pertama bisa dibacakan, Bisma yang bacainnya. Peserta didik dapat menganalisis tahapan siklus air, evaporasi, kondensasi, presipitasi, koleksi dengan baik. Oke, nomor 2, Afin yang baca. Peserta didik dapat mengevaluasi kegiatan manusia yang mempengaruhi ketersediaan air dengan baik. Oke, yang nomor 3, Izul yang baca. Peserta didik dapat merencanakan solusi untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan air, banjir, dan kekeringan berdasarkan pemahaman siklus air dengan baik. Oke, nah teman-teman, nanti setelah kita belajar ini, nanti kalian bakal mengetahui ini semua ya. Oke, kalian hari ini bakal mencari tahu suatu masalah terkait siklus airnya. Apa masalahnya? Nih di depan, lihat dulu ke depan. Miss punya 2 gambar di sini teman-teman. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Gambar pertama ini gambar yang menunjukkan apa? Kekeringan. Gambar kedua ini? Banjiran. Banjiran. Nah, tadi Miss sudah tanya di awal, kan air itu tidak habis karena ada siklus air. Lalu kalau misalnya ada siklus air, kenapa bisa ada kekeringan? Nah, terus juga kenapa bisa ada banjir? Nah, ini semua dua-duanya bakal kita cari tahu nih hari ini ya. Nanti Miss bakal memberikan LKPD ke kalian untuk menuntun kalian memecahkan masalah yang ada di depan. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Tadi permasalahannya apa? Kekeringan Dan banjiran. Kenapa 2 peristiwa ini bisa terjadi? Padahal ada siklus air. itu ya, nanti kalian cari tahu. Oke, ini udah duduk per kelompok. Kelompok 1 namanya. Kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 3, 4. Oke. Nah, nanti Miss akan bagikan LKPD, teman-teman. Nanti LKPD-nya silahkan diisi sesuai dengan urutannya. Yang pertama, identifikasi masalah dulu ya. Coba Miss bagikan dulu. Ya, teman-teman bisa dibuka LKPD-nya. Yang pertama di situ ada permasalahannya, betul? Ya. Ya. Terus kalian diminta untuk menganalisis kira-kira faktor dari manusia yang mempengaruhi kejadian tadi. Pengembangan awan yang tinggi. Ya, coba langsung ditulis di LKPD-nya ya. Diskusi dengan temannya.
manusia apa saja yang menurut kalian memperburuk kondisi banjir atau kekeringan? Kira-kira apa? Dituliskan di LKPD-nya masing-masing. Ya. Oke, deh ya. Kita lanjut lagi ke tahap kedua. Nah, di sini ada tahapan siklus air ya, teman-teman. Nah, kalian tinggal jodohkan yang evaporasi yang mana pengertiannya, kondensasi yang mana, presipitasi yang mana. Dijodohkan dulu, mencari jawabannya. Oke, sudah ya, teman-teman. Kita lanjut lagi. Ke tahap selanjutnya. Nah, di sini ada eksperimen yang harus kalian lakukan untuk mencari tahu lagi benar nggak sih tahapan siklus air itu di bagaimana kondensasinya, bagaimana presipitasinya dan lainnya. Nah, alat bahannya sudah kalian bawa? Sudah. Coba dikeluarkan alat bahannya, dikumpulkan di tengah. Dikumpulkan di tengah mejanya. Sudah alat bahannya. Udah semua? Oke, dibaca dulu langkah-langkahnya. Kalau sudah dibaca, boleh langsung dimulai eksperimennya, teman-teman. Ini untuk es batuknya nih, dan air panasnya boleh. Nanti ya, bergantian. Yang lain baca dulu langkah-langkahnya. Sudah semua ya teman-teman air panas dan es batunya? Sudah. Oke, sekarang silakan diamati. Lalu nanti kalian tulis di LKPD-nya hasil pengamatan kalian. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 4. Oke, kelompok 4. Apa? Ada. Ini kelompok berapa? Ini kelompok 2 ya. Ini yang menjawab hasil analisisnya ya. Ini kelompok berapa tadi? Oke, sudah ya teman-teman? Sudah. Oke, kalau sudah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang menganalisis lagi nih teman-teman. Tadi kan sudah lihat menganalisis hasil eksperimen. Sekarang menganalisis lagi. Kira-kira mengapa proses infiltrasi adalah hal terpenting untuk mencegah banjir dan kekeringan? Ditulis di LKPD-nya masing-masing. Ya. Udah? Udah kedua-duanya dianalisis teman-teman? Udah. Nah, selanjutnya yaitu membuat rencana solusi. Solusinya kira-kira harus seperti apa biar siklus airnya itu seimbang terus menerus, biar nggak ada banjir, biar nggak ada kekeringan. Tulis di LKPD-nya ya. Sudah semua berarti dari awal? Sudah. Lagi ya. Gimana tadi perasaannya belajarnya? Seru. Tadi nyobain apa? Eksperimen apa itu? Siklus air. Kira-kira apa aja yang udah kalian pelajari dari eksperimen itu tadi, eksperimen tadi? Apa aja yang sudah dipelajari? Evaporasi. Evaporasi, terus apa lagi? Kondensasi, terus? Apa? Presi. Nah, nanti satu-satu teman-teman untuk presentasi. Ya. Di sini kan ada beberapa nih di LKPD-nya. Jadi kelompok 1 coba silakan maju tugas 1. Berarti yang ini ya, yang faktor manusia. Kelompok 2 yang ini. Oke, merumuskan kebutuhan informasinya. Jawabannya. Lalu yang ketiga yaitu penyelidikan. Nah, ini hasil analisis ininya kelompok 3 berarti ya. Terus kelompok 4, nah ini menganalisis sekaligus solusi ya, kelompok 4 ya. Oke, sekarang mulai dari kelompok 1, boleh maju untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau mempresentasikan faktor ya.
manusia. Terus? Oke. Kemudian, terus ada lagi laporan manusia yang lainnya? Oke, benar kan teman-teman? Oke, nah, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh silakan duduk kembali. Kelompok 1, terima kasih. Give applause buat kelompok 1. Kelompok 2, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan pemeriksaan informasi. Oke, apa? 1. Peristiwa turunnya air dari awan kembali ke bumi disebut presipitasi. 2. Perubahan wujud air dari cair menjadi gas atau uap air akibat panas disebut evaporasi. 3. Perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air dingin membentuk awan disebut kondensasi. 4. Penguapan air yang berasal dari permukaan laut tumbuhan disebut transpirasi. 5. Proses meresapnya air hujan ke dalam lapisan tanah untuk mengisi air tanah disebut infiltrasi. 6. Air hujan yang mengalir di permukaan tanah, sungai, selokan menuju laut disebut koleksi. Oke, betul kan teman-teman? Betul. Oke, boleh tutup dulu sama kelompok 2-nya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause buat kelompok 2. Kelompok 3, silakan buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan eksperimen eksperimen siklus air. Oke, hasilnya gimana tadi? Setelah eksperimen. Air yang menguap, es batu yang mencair, dan tetesan air yang jatuh. Oke, ada dua. Lalu, yang menjadi awan dan hujan dalam eksperimen toples ini adalah bentuk toples yang pakat dan es batu. Sama atau ada yang beda teman-teman? Boleh tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan mulai. Give applause buat kelompok. Kelompok selanjutnya kelompok 4. Oke, dibuka dulu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasikan tugas keempat yaitu menganalisis dan proses belajar menyebabkan air tanah dan alat seperti untuk menjaga wujud dari bangunan. Yang lain Karena yang disimpan di bawah tanah dan disimpan untuk saat kemudian. Ketika tanaman diekspor, maka tanah tidak bisa menyerap air lagi dan bisa mengakibatkan banjir. Analisisnya menunjukkan kemunduran dan dapat mempengaruhi tahapan presipitasi dan proses secara bersamaan. Karena selain air hujan bisa pada tanah, air hujan juga bisa oleh bumi. Terus yang menyusun solusi. ya, solusi gimana jadi untuk mengatasi banjir dan kekeringan? Untuk menjaga siklus air kita harus membangun dan tidak mengaspal tanah agar bisa menyebabkan untuk disimpan saat kemudian. Tapi tidak dapat membangun pohon secara pendirian yang mengaspal tanah bisa jadi daerah kita tidak ada banjir. Oke, kebetulan yang lain ada solusi lain nggak selain ini? Ada? Nggak ada. Sama boleh ditutup kelompok 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, close dulu betul. Terima kasih ya teman-teman yang sudah berani maju ke depan untuk mempresentasikan. Tadi hampir
Mulai dulu ya. Ayo dengarkan dulu. Tahukah kamu bahwa air dapat diperbarui? Itu terjadi karena air ada siklusnya. Ada? Oke, semuanya nyanyi. 1, 2, 3. Tahukah kamu bahwa air dapat diperbarui? Itu terjadi karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari bagaimana prosesnya. Siklus air terjemahannya. Air itu menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi. Meresap ke tanah, itu infiltrasi. Bisa ya? Nah, ini lagu untuk biar lebih ingat tahapan-tahapan dari siklus air. Oke, teman-teman. Tadi refleksi kita sudah ya. Nah, kesimpulan. Kita buat kesimpulan dari hari ini. Teman-teman. Tadi kita membahas tentang masalah kekeringan dan banjir. Ya. Tadi teman-teman juga udah maju satu-satu, udah menjelaskan solusinya dan bagaimana menganalisis ya tahap-tahap siklus air. Kesimpulan dari yang telah kita lakukan tadi kan menjaga bumi dari kekeringan dan banjir. Nah, ini kita harus memaksimalkan infiltrasi. Teman-teman, infiltrasi itu apa tadi? Infiltrasi penyerapan. Betul. Penyerapan air ke dalam tanah, teman-teman. Jadi harus dimaksimalkan. Dimaksimalkan itu apa? Dibagusin. Lebih banyak lagi infiltrasinya. Karena apa? Karena ini satu. Kalau infiltrasinya cepat, air masuk ke tanah ini cepat, berarti air tidak akan menumpuk di permukaan bumi. Jadi tidak akan terjadi banjir. Itu yang pertama. Dan yang kedua, infiltrasi mengisi kembali cadangan air. Nah, tadi kan air itu masuk tanah dan di dalam tanah ada simpanan air, berarti namanya aquifer atau cadangan air atau air tanah. Ya. Jadi kalau misalnya infiltrasinya cepat, berarti otomatis cadangan air di tanah kita semakin banyak. Jadi ketika musim kemarau kita tidak kekeringan. Gitu ya teman-teman. Ada yang mau tanyakan dulu gak? Tidak. Paham ya? Berarti kuncinya di mana? Memaksimalkan infiltrasi. Jawab itu kesimpulannya. Jadi lanjut, kegiatan manusia yang mempengaruhi ketersediaan air. Yang pertama apa? Menebangkan pohon di hutan. Tidak boleh karena hutan merupakan tempat infiltrasi yang paling banyak karena dia banyak pohon-pohonnya ya teman-teman. Nah, terus ada pencemaran air. Tidak boleh buang limbah ke sungai atau ke tanah. Terus pembangunan gedung dan jalan. Ini juga menghambat proses infiltrasi. Lanjut, terus gimana? Berarti ini upaya kita atau usaha yang bisa kita lakukan itu menjaga kelestarian daerah resapan air. Seperti apa daerah resapan air? Hutan, teman-teman. Kita harus menjaga hutan berarti. Terus membuka lahan terbuka hijau. Nah, ini apa maksudnya? Membuat taman. Nah, taman kan banyak pohon-pohonannya, banyak rumput-rumputnya. Itu mempercepat proses infiltrasi. Lalu yang ketiga menghemat penggunaan air. Nah, bisa nggak menghemat air? Bisa. Mau kalian udah mulai sekarang komitmen. Komitmen untuk apa? Menjaga siklus air dan menghemat air. Oke, sekarang kita lanjut biar Miss tahu kalian sudah paham sampai mana. Kita bakal mengerjakan post test sendiri-sendiri ya. Jangan lupa dikasih nama. Dikasih nama.
teman-teman? Kalau sudah boleh dikumpulkan KPD dan postesnya di depan ya. Oke, teman-teman tadi sudah mengerjakan proses dikumpulkan semuanya. Sudah. Nah, terus ada lanjutan lagi nih tugasnya untuk di rumah. Nah, ini kalian amati perubahan cuaca di lingkungan rumah selama seminggu. Catat di buku tulisnya. Bisa? Oke. Kita tutup. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Udah pada loyo-loyo. Ini kita sebelum kita tutup nyanyi lagi deh sekali lagi ya. Yang lagu Siklus Air. Oke. Bukan. Tahukah kamu bahwa air dapat kembali itu terjadi karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari bagaimana prosesnya. Siklus air dalam tanahnya. Air di bumi menguap itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitation, meresap ke tanah itu infiltrasi, meresap ke tanah itu infiltrasi, meresap ke tanah itu infiltrasi. Sudah hafal belum? Sudah hafal belum? Gimana belajarnya hari ini? Seru. Oke, kita akhirin dulu ya teman-teman belajarnya sampai di sini. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dulu pembelajaran kita hari ini dengan baca doa. Doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Yuk. Sit down nicely. Yeah.